Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama saya Sambia dari program studi pendidikan Islam dengan mata kuliah metodologi studi Islam kontemporer yang dibimbing oleh dosen kami Dr. Muhammad Arfan Muammar MPDI. Baiklah, langsung saja. Hari ini saya akan membahas tentang metodologi studi agama perspektif Arkom dan Ibrahim Muhammad Abdul Aziz. Baik teman-teman, sebelum memulai ada baiknya kita bersama-sama melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang biografi Muhammad Arkom. Muhammad Arkom adalah seorang filsuf Islam modern yang lahir pada tanggal 2 Januari 1928 di desa Berber. Kemudian beliau meninggal pada tanggal 14 September 2010. Pemikiran dari Muhammad Arkom ini adalah mempengaruhi reformasi Islam saat ini. Selama 30 tahun karirnya ia mengkritik ketegangan yang ia temukan selama studi dengan mengutamakan Islam yang modern dan humanis. Muhammad Arkom juga merupakan seorang intelektual yang pertama kali mengarahkan pemikiran pada pembaca di barat dan juga orang-orang yang hidup di dalam wilayah mayoritas Islam. Kebanyakan tulisannya adalah berbahasa Perancis yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, bahasa lainnya. Ia telah menulis 100 buku dan artikel-artikel lainnya. Selain itu juga beliau memberikan kuliah di berbagai negara. Arkom adalah seorang yang bersikap skeptis terhadap formulasi tradisional yang terwujud dalam doktrin-doktrin, intuisi, dan juga praktik keislaman di sepanjang sejarah. Ia percaya bahwa penguasa Islam yang takut terhadap timbulnya kekacauan pengaruhi kebijakan-kebijakan yang dihasilnya. Menurutnya, Islam harus membebaskan dirinya dari penindasan keterpaksaan dari Islam Ortodoks dan bekerja sama dengan penganut agama lain untuk menciptakan dunia yang berakar pada kedamaian. Jadi, seorang Arkom ini adalah seorang pemikir yang kritis, bukan hanya dia seorang pemikiran, tapi beliau adalah seorang pemikir. Ingat ya guys. Oke. Kemudian kita bacakan sedikit biografi Ibrahim Abu Rabi. Ibrahim Muhammad Abu Rabi lahir pada 1956 di Nazaret, Palestina dan meninggal karena serangan jantung dan mendadak saat menghadiri konferensi pada 2011 di Yaman, Yordania. Dalam perjalanan hidupnya, Abu Rabi dikenal sebagai seorang profesor studi Islam di Universitas Alberta dan ketua umum Dewan Komunitas Muslim Edmonton. Minat kajiannya adalah hubungan Timur Tengah dan internasional. Abu Rabi menulis disertai berjudul Islam dan Mencari Tatanan Sosial di Mesir Modern. Abu Rabi juga memiliki minat khusus dalam studi dan praktik dialog antar agama antara tradisi agama Islam dan Kristen. Selain karyanya mengenai dialog antar agama, ia juga mengkhususkan diri dalam masalah pemikiran dan Islam kontemporer, khususnya terkait dengan agama, masyarakat, dan mistisisme. Sebagai penggagas kajian Islam historis, Abu Rabi menyatakan bahwa kejayaan Islam pada abad ke-15 dan 16 adalah ketika tiga kerajaan besar masih berjaya, kerajaan Utsmani di Turki, kemudian kerajaan Safawi di Persia, kemudian kerajaan Mongol di India. Namun, kejayaan umat Islam mulai melemah pada abad ke-19 lantaran itu adanya stagnasi otoritas pusat dalam melakukan modernisasi sebuah kebangkitan bangsa Eropa dan ekspansi Eropa ke dunia Islam. Kemudian saya jelaskan sedikit. Ini
sekularisasi Arkom. Jadi sekularisasi Arkom ini adalah dipandang sebagai sikap spirit dalam penggulatan meraih kebenaran. Hal ini berarti sekularisasi sinonim dengan konsep kebebasan karena hukum sekuler mampu mensinergikan antara agama dan negara sebagai cita-cita bersama. Maka konsep sekularisasi yang dibutuhkan umat Islam saat ini adalah agar mampu mewujudkan konsensus rasional yang dapat melampaui semua ideologi, konflik-konflik takwil atau tafsir dalam agama Islam dan mazhab-mazhab yang berbeda. Arkom menegaskan bahwa pengkorelisasian antara Islam dan sekularisasi ini dilandasi untuk memahami sebuah realita guna merekrut kebenaran yang ada di dalamnya. Nah, itu guys. Kemudian dari seorang tokoh insider ya. Insider itu artinya pusat. Jadi seorang tokoh insider atau tokohnya kita orang muslim, orang insider, orang yang ada di orang dalamnya ya. Tokoh orang dalamnya seorang muslim. Jadi Muhammad Abu Arabi ini menemukan suatu gagasan bahwasanya faktor keterpurukan umat Islam dalam menghadapi dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan dunia kontemporer saat ini akibat metodologi kajian agama yang cenderung stagnan dengan ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, studi Islam dituntut untuk dapat melakukan terobosan dan memberikan tawaran solutif dalam rangka menghadapi problem tersebut. Jadi Abu Rabi ini memberikan solusi berupa metode studi Islam dengan multidisiplin, baik itu disiplin ilmu sosial, humaniora, dan sebagainya, serta melakukan kajian secara objektif dan ilmiah, bukan berdasarkan pesanan dan bekerja untuk mempertahankan status quo penguasa atau rezim penguasa. Jadi dengan demikian yang perlu kita ingat bahwasanya metodologi Islamologi terapan Arkom ini tidak lebih dari humanisasi keagamaan yang berbasis eurosentris. Alasannya kenapa? Karena wacana yang diinginkan sesungguhnya merupakan pemikiran baru yang sesuai dengan iklim budaya ilmiah di negaranya. Pada dasarnya, ia juga mengkritik studi orientalisme dan eurosentris. Akan tetapi, justru ia tidak mampu melepaskan dari pandangan-pandangan budaya Barat tersendiri. Pendekatan ini menghantarkan pada dua persoalan. Pertama, karena melibatkan berbagai macam acuan ilmu, maka kajian menjadi tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak mudah untuk menelusuri akan sampai di mana produk studinya, kecuali pada efek pembongkarannya saja. Kedua, itu eksletisme adalah upaya pembebasan warisan tradisi Islam dari sekat-sekat teologi dan ideologi. Ia membuka kebebasan fungsi nalar untuk melakukan eksplorasi tanpa ada prasangka-prasangka ideologis etnis maupun agama. Jadi untuk Muhammad Arabi, bahwasanya kegagalan umat Islam dalam menghadapi tantangan perkembangan dunia keilmuan kontemporer menyisakan pekerjaan rumah yang tidak mudah. Studi Islam dituntut untuk menawarkan berbagai solusi dalam menghadapi problematika saat ini. Abu Rabi lantas menawarkan pembacaan multidisiplin dalam studi Islam. Kedua, dalam perjalanan sejarah pemikiran Islam, Abu Rabi banyak menemukan intelektual yang hanya bekerja pada belajar dalam rangka menunjang status quo pemerintah berkuasa. Intelektual engagement sangat penting dan perlu dilahirkan kembali dalam menjawab ide kebangkitan Islam. Ketiga, dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan Islam, studi Islam dengan sendirinya sangat terbuka lagi. Kemudian disiplin-disiplin ilmu sosial, humaniora, politik, dan sebagainya. Jadi, yang perlu kita ingat, catatan penting ya, bahwasanya Arkom dalam pemikirannya perlu kesadaran dan daya kritis yang tinggi untuk mencermati hasanah pengetahuan Barat yang dipakai dalam mengkaji nilai Islam. Seorang pemikir yang kritis bukan seorang pemikiran. Jadi ingat ya guys, jadi Muhammad Arkom ini adalah seorang pemikir, bukan seorang pemikiran. Sedangkan catatan penting untuk Abu Rabi adalah
dunia Islam perlu mengembangkan lingkungan yang plural, demokratis, yang dapat menerima keberagaman pendapat seperti nasionalisme, kebangkitan agama, dan modernisasi sekuler. Artinya di sini adalah sosio keagamaan. Pemikirannya adalah sebenarnya banyak guys. Yang perlu kita ingat bahwasanya Abu Rabi ini adalah seorang Muslim yang berpikir bahwasanya keagamaan yang kelas zaman dulu itu perlu kita kaitkan dengan keadaan zaman sekarang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.